Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henry Gunawan, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 di Universitas Negeri Semarang. Saya guru di SMA Negeri 1 Siberut Barat, Kepulauan Mentawai. Hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan praktek layanan bimbingan kelompok di SMA Negeri 1 Siberut Barat guna memenuhi tugas uji kinerja. Demikian perkenalan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang anak-anak Bapak. Siang, Pak. Puji syukur kita aturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada siang hari ini kita mungkin bisa berkumpul di sini. Seperti yang sudah Pak sampaikan kemarin, itu kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Sebelum kita melaksanakan bimbingan kelompok, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar pada siang hari ini, kita berdoa kita berdoa teman-teman kita Ramadan dan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Jelita. Ini gimana perasaannya? Happy. Kita bisa bertemu dengan teman-teman dan guru. Happy ya. Ya. Dan terima kasih karena udah hadir di sini untuk melaksanakan bimbingan kelompok. Sebelumnya Bapak mau bertanya ke anak-anak Bapak di sini, udah ada pernah melaksanakan bimbingan kelompok? Belum pernah. Belum pernah ya. Jadi Bapak jelaskan dulu sedikit apa itu bimbingan kelompok sebelum kita mulai. Jadi bimbingan kelompok itu, jadi kita berkumpul seperti ini yang duduknya bisa berhadapan-hadapan atau melingkar. Jadi kita akan membahas itu nanti suatu topik yang kekinian, yaitunya topik itu berhubungan dengan kehidupan anak-anak Bapak di sini. Untuk perkembangan dari bisa bidang pelajaran, bidang sosial, bidang pribadinya, itu sesuai perkembangan anak-anak Bapak. Tujuan dari bimbingan kelompok ini yaitunya nanti agar anak-anak Bapak bisa perkembangannya dan juga agar bisa, intinya bimbingan kelompok ini bisa berbicara, berkomunikasi lebih baik lagi, dan juga kalau sesuai topik kita nanti agar perkembangannya tidak salah dan mendapatkan juga informasi yang baru dari kegiatan bimbingan kelompok ini. Dan juga Bapak sebagai pimpinan kelompok dan anak-anak Bapak di sini itu sebagai anggota kelompok. Bapak di sini hanya mengatur jalannya bimbingan kelompok ini. Yang lebih aktif itu anak-anak Bapak semuanya nanti, ya. Diharapkan aktif, berkomunikasi, berbicara nanti lebih aktif. Jadi juga nanti di bimbingan kelompok ini Bapak berharap itunya terciptanya dinamika kelompoknya nanti. Jadi anak-anak Bapak itu berbicara nanti kita seperti diskusi aja. Jadi jangan ada yang tegang, ya. Dan juga nanti anak-anak Bapak itu diharapkan ada kesukarelaannya. Kalau dari topik yang akan dibahas nanti juga diharap kekinian. Topik yang bagusnya yang memang berhubungan dengan anak-anak Bapak sekarang ini. Dan juga nanti seandainya ada hal-hal yang tidak patut kita bicarakan dan juga kita sampaikan keluar, jadi kita rahasiakan. Jadi kita aja yang di sini yang tahu, dan di luar tidak ada yang membicarakan lagi. Kita lanjutkan, karena ini beda-beda kelas, sebaiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Memperkenalkan dirinya mungkin dengan nama, panggilan, kesukaannya juga bisa, hobinya juga bisa. Dimulai dari Bapak aja dulu ya. Baik, Pak. Baik, nama Bapak Henry Gunawan, panggilan Bapak bisa panggil Pak Henry. Bapak hobinya berolahraga. Mungkin anak-anak Bapak lagi
Siapa yang mau dulu? Dari Al aja dulu ya. Perkenalkan, nama saya Al-Muta Silaban, panggilan Al, dan saya Jogi. Kalau bisa Jogi panggilan Al. Panggilan Al. Selanjutnya Perkenalkan, nama saya Salwa Sadika Santoso, panggilan Saya Rizko dari 1051. Hobi saya berenang. hobi berenang. Bagus-bagus hobinya. Jelaskan sedikit kegiatan bimbingan kelompok ini. Nanti kita akan membahas suatu topik. Kalau topiknya bimbingan kelompok ini, topiknya itu ada topik bebas dan juga ada topik tugas. Jadi untuk hari ini Bapak memberikan yaitunya topik tugas. Dan setelah kegiatan intinya yang kita mulai, Pak kasih tahu topiknya nanti. Jadi hari ini kita membahas topik tugas. Kalau di lain waktu mungkin kita bisa membahas topiknya tentang topik bebas. Jadi topik bebas itu dari anak Bapak di sini kita tentukan di sini. Tapi kalau topik tugas itu Bapak yang menentukan. Dan juga dalam bimbingan kelompok ini kita harus mentaati jangan sampai ada kita taati norma-norma yang berlaku. Jangan sampai ada kata-kata yang tidak pantas nanti kita bicarakan di sini. Kita sepakati dulu waktunya ya. Mungkin waktunya itu sekitar untuk melaksanakan bimbingan kelompok ini kita sepakati waktu itu antara 45 menit sampai 50 menit. Maksimalnya nanti sekitar 1 jam. Ya, sepakat semuanya ya. Sudah siap melaksanakan bimbingan kelompok semuanya? Siap ya? Siap, Pak. Baik, kalau sudah siap, Bapak akan masuk ke tahap intinya. Topik yang akan kita bahas di sini yaitunya tentang katakan tidak terhadap pergaulan bebas. Ya. Jadi Bapak putarkan video dan juga video ini mohon ditelaah dan Bapak nanti akan meminta pendapatnya tentang video ini. Lihat baik-baik video ini ya. Setelah menyaksikan video itu tadi, apa yang didapatkan dari video yang tadi itu? Silakan siapa yang mau berbicara dulu. Apa yang didapatkan, apa yang bisa diambil kesimpulannya dari video yang Bapak tayangkan tadi? Teman-teman, di dalam video tersebut yang dijelaskan Bapak tadi, kita banyak mendapatkan kesimpulan bahwa dia itu terlalu mengikuti tren, terus terlalu memaui apa yang dikata pasangannya daripada mendengarkan apa yang dibilang orang tuanya. Dan masa depannya pun buram setelah dia menyesalkan perilakunya. Oke, teman-teman. Baik, sebelum kita bahas. Tadi kan ada sempat tadi perempuan itu pergi kalau punya berdua renang. Kan kita bukan seperti kelaksaan gitu kan. Nah, si perempuan itu kurang menjaga dirinya, kurang bela diri dia, mungkin takut atau apa sehingga mau mengikuti yang akan tersebut. Di video tadi kan dia baru ketemu di perpustakaan. Jadi intinya tuh kita jangan terlalu percaya sama orang secepat itu dan jangan mau dipaksa juga atas diri. Bagus. Kurang menjaga diri gitu ya. Iya. Kurang menjaga diri. Apalagi apa yang disaksikan? Ya awalnya sih dia adalah yang berprestasi. Dia sering juara kelas atau juara perlombaan gitu. Tapi awal-awalnya dia melihat teman-temannya itu kayak sibuk pacaran. Awalnya sih dia agak tidak tergoda, tapi lama-lama ada cowok yang mengajak dia atau menggoda dia. Awalnya sih dia nolak, tapi cowok itu tetap bersikeras untuk mengajak perempuan itu untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan terlarang gitu. Bagus sekali, Yus. Ada lagi dari video itu ada yang mau disampaikan?
untuk menambah apa yang dibilang tadi Joyce. Nah, setelah dia melihat teman-temannya bawa pacaran, dia pun menemukan cowok di perpus. Jadi dia ingin merasakan apa gimana pacaran itu. Tetapi dia berkelebihan untuk berpacaran. Jadi itu saya simpulkan dulu ya sebelum kita lanjutkan. Jadi di video itu anak SMA yang sebenarnya anaknya awalnya berprestasi, bahkan mengikuti lomba olimpiade. Jadi di video itu sebelum dia pacaran dan akhirnya terjerumus ke pergaulan bebas. Di awal dia pacaran nilainya sudah mulai menurun dan melakukan hubungan terlarang, pergaulan bebas, dan akhirnya anak itu hamil dan yang laki-lakinya tidak mau bertanggung jawab dan bahkan orang tuanya meninggal dunia. Jadi itu memberikan video itu perlihatkan sama anak-anak bapak agar tidak juga terjerumus ke hal-hal demikian. Kan kalau dari video itu sama dengan anak bapak di sini, sama-sama anak SMA, ya. Jadi bapak selanjutnya setelah video itu kan juga sudah memberikan pendapatnya masing-masing tadi. Bapak ingin tanya dulu, penyebabnya apa itu? Apa yang latar belakangi anak itu bisa terjerumus ke hal-hal yang demikian? Penyebabnya itu rasa penasarannya yang tinggi. Rasa tinggi. Terlalu terpengaruh dengan internet, dengan handphone, banyak handphone. Tadi kan sempat ada di tadi dia sedang belajar tapi hanya karena handphone chat-chatan gitu sehingga lupa belajar, dan dia dari situlah dia langsung Juga kurangnya nilai-nilai agama dipelajari. Kurangnya nilai agama dipelajari. Mengikuti teman-temannya. Ikuti teman-temannya. Iya, dia melihat apa yang menjadi mereka berpacaran itu. Ya karena dia penasaran. Penasaran juga. Iya. Faktor teman. Iya. Karena mengikuti teman, jadi penasaran. saya Pak. Jadi, Mungkin penyebabnya adalah salah satu kurang kesayangan dari orang tua, dari lingkungan juga bisa terjadi, rendahnya kontrol diri, dan tentunya dari salah satunya paling kejadian itu dari internet. Nambah perhatian orang tua pun itu kepada si cewek itu sudah mulai berkurang. Kata teman-teman, penyebabnya itu nilai keagamannya itu berkurang. Misalnya dia tidak dekat dengan Tuhan, makanya dia itu kayak selalu memikirkan kelakuan perilaku yang buruk. Makanya dia itu kayak lupa berdoa, lupa beribadah. Makanya dia itu sering sekali mengalami pikiran-pikiran yang negatif. apa lagi penyebabnya kira-kira? Pengaruh teman sebaya. Menurut teman sebaya. Sebenarnya kesadaran diri atas bahayanya pergaulan bebas. Rendahnya kesadaran di atas pergaulan bebas. Rendahnya taraf diri terhadap keluarga juga. Keluarga kurang harmonis juga. Keluarga kurang harmonis. Ada lagi yang lain? Gaya hidup yang kurang baik, kurang perhatian dari keluarga, pengaruh teman sebaya, Sama juga pengaruh lingkungan. Ajakan teman itu contohnya Pak, kalau nggak mau itu yang dididik Pak. Kalau nggak mau bisa diejek teman. Nah, kalau nggak pacaran nggak full. Memang ya, merokok juga. Kalau nggak merokok nggak betul. Kalau sama juga dengan merokok ya. Kalau nggak merokok kita kalau laki-laki terus dia dibilang temannya nggak cool. Ya. Kalau nggak perempuan kayak gitu kan? Kalau nggak merokok. itu biasanya Jadi
Jadi itu anak bapak udah menyampaikan tadi penyebabnya udah banyak, udah dari faktor agama, dari orang tua juga, dan banyak yang lain tadi. Dan setelah anak-anak bapak menyampaikan hal demikian, itu penyebabnya tadi. Penyebabnya udah anak-anak bapak sampaikan. Coba sekarang dampak buruknya apa? Udah kan mungkin bapak mau tanya dulu. Dari kayak video tadi mungkin sesuai topik kita itu katakan tidak ke pergaulan bebas. Kira-kira bapak mau tanya sama anak-anak bapak di sini, dampaknya mungkin adakah dampak positifnya atau dampak negatifnya? Kira-kira apa? Dampak negatifnya yang ada di dalam video itu teman-teman, bahwa si cewek itu akan dapat penyakit HIV. Ada sedikit tambahan teman-teman, dan juga hamil di luar nikah. Dan saya mengonsumsi alkohol tadi. menambah teman-teman. Setelah terjerumus pada obat-obat terlarang, dia karena di dalam video sudah hamil, dia terpengaruh lah dari obat-obat terlarang. Dia ingin menggugurkan anaknya supaya dia Bisa normal kembali gitu ya. bisa normal kembali, supaya tidak semuanya tahu, hanya lingkungan sekitarnya aja dia tahu. Lingkungan sekitar dia tahu dia hamil. Nah, teman-teman, dan bisa juga terjerat hukum atas apa yang dikonsumsi, misalnya obat terlarang, alkohol atau sabu-sabu, narkoba. Teman-teman. Tambahan dari saya itu ya pasti masa depannya itu diatur. Lalu untuk si cowoknya itu, dia karena sudah dikabarkan si cewek bahwa dia hamil, si cowok pun sudah mulai lari pikirannya, jadi dia terpengaruh dengan minuman-minuman beralkohol. Dia adalah mabuk-mabukan bersama teman-temannya untuk menghilangkan stres. Gitu teman-teman. Jadi gangguan kesehatan juga. Gangguan kesehatan. Iya, gangguan juga. Tambahan dari si Al, laki-laki ini tuh kalau udah mencoba sekali pergaulan seks itu pasti dia ingin mencoba lagi, soalnya rasanya itu Kalau udah coba sekali sedikit acuan ya. Bisa juga teman-teman hubungan kurang harmonis, baik itu terhadap orang tua, saudara, teman-teman, baik itu secara keluargaan, sekolah. Mungkin kalau misalnya kita dengar teman-teman kita udah gitu, terus hamil di luar nikah, apalagi kalau misalkan sejauh itu hamil masih di anak sekolah, mungkin kita sebagai teman-teman perempuan akan menghindarinya gitu ya. Tapi bisa juga kalau misalkan si perempuan itu sudah menyesalinya, mungkin ada sebagian perempuan yang mau membantunya supaya bangkit kembali, tapi itu memang jarang ya. Tapi bisa jadi sih ada orang yang membantu, mau membuat dia bangkit lagi supaya lebih efektif lagi, terus mengingatkan supaya tidak melakukan begini-begini, terutama seks bebas. Apalagi kalau misalkan udah hamil, kalau misalkan hamilnya dia lagi kuliah gitu, biasanya kalau kuliah itu bisa hamil gitu ya, bisa udah nikah kuliah itu. Nah, tapi kalau misalkan sudah anak SMA itu mungkin udah dikeluarkan dari sekolah. Jadi untuk memperbaiki dirinya lagi mungkin bisa dibantu oleh temannya. Tapi memang nggak semua orang yang mau melakukan seperti itu, tapi mungkin sebagian dari orang terdekatnya yang bisa mau membangkitkan dia kembali. Temannya juga bisa mencoret nama baik sekolah, baik itu dan keluarga juga. Ya pastinya membuat rasa malu itu terhadap orang tua, baik itu saudara kandung ataupun orang terdekat. Ya tentunya malu dengan sikap kalau misalkan sudah melakukan seks bebas seperti itu. Ya bisa jadi orang-orang itu dihindari orang terdekatnya, dari mereka bisa berkomunikasi secara langsung, mungkin sudah menghindarinya karena sudah bahasanya ilfil gitu ya sama orang-orang itu. Harga dirinya pun makin turun. Kan dia sudah dapat prestasi, ketahuan bahwa dia hamil, itu pasti harga dirinya itu bakalan makin dijauhi orang. Iya.
walaupun dia mungkin mendapatkan prestasi gitu ya, tapi kalau misalkan sudah kejadian seperti itu, sudah masuk seperti melakukan seks bebas, tidak akan bisa lagi diselamatkan, tidak bisa lagi bangkit karena udah apa ya, sudah ini sudah turun ya. Rasa malu pun, Karena sekolah seperti itu kan nggak belajar lagi gitu, karena sudah memperburuk nama sekolah tersebut. Guru-guru juga semakin malu, teman-teman juga. Mungkin itu dampak negatifnya dari saya. Terima kasih. Yang lain? Ya mungkin dari saya, mungkin kalau mereka udah malu, lebih 90% mereka akan bunuh diri. Jadi kayak cenderung pasti bunuh diri. Gangguan kesehatannya gara-gara dia sering diejek-ejek, pastikan itu dia udah hamil di luar nikah, pasti diomongin masih SMA, udah hamil aja, pasti ada cenderung 90%-nya pasti dia akan bunuh diri. Jadi kalau dari situ sih kita harus jauh-jauh lah, ya kan, kita harus jauh-jauh dari situ. Kalau bisa jangan terlalu cepat percaya sama laki-laki. Bukan semua laki-laki itu sama, bukan, tapi hati-hati aja, jaga diri. Kayak gitu kan, dia terlalu percaya, baru ketemu sebentar terus dia tukar-tukar nomor HP, terus cepat-cepat aja percaya, diajak-ajak aja mau, nggak ada penolakan. Ada sih penolakan, tapi nggak penolakan tidak tegas. iya, nggak tegas kayak gitu, cuma nggak mau tapi diajak masih ikut gitu. Cuma jangan terlalu percaya aja. Terima kasih. Ada lagi? Tadi seperti dari apanya sih, dari videonya tadi sebenarnya perempuannya memang kurang suka ya. Terus tadi kan ada pemaksaan gitu. Mungkin si perempuan itu juga takut, mungkin bisa jadi dia apa aja namanya, diancam gitu ya. Soalnya tadi dari videonya itu ada dia pemaksaan, sebenarnya perempuannya itu nggak mau, tapi apa yang ditarik tadi, jadi mungkin nggak salah si perempuan itu juga, karena laki-lakinya terlalu keras terhadap perempuan, tidak menjaga perempuan gitu, merusak perempuan itu. Sehingga si perempuan itu mau aja, karena dari cara laki-lakinya tadi udah takut, dia udah caranya kasar. Betul seperti itu teman-teman bilang, tapi memang dari videonya tadi intinya yang saya lihat itu perempuannya memang mau sih nggak mau gimana gitu, tapi salah satunya dipaksa. Mau sekolah aja tuh, dia masuk sekolahnya tidak bakalan mau juga. Mau diajak cowok yang tidak usah sekolah dulu, kita dulu kencan ke sana, jadi terpengaruh juga dia, sampai sudah tidak diingatkan lagi bahwa dia itu siswa yang berprestasi karena omongan kosong cowok itu. Menurut saya mereka itu akan cenderung pasti akan berbuat dosa lagi. Contohnya meninggalkan Tuhan, pergi ke dukun untuk menggugurkan bayinya itu. Iya. Menggugurkan selama. Bisa menggunakan bayangan. Kebanyakan cowok itu juga palingnya selesai ketahuan itu palingnya kan minum di sama rumah. Iya, sebenarnya ya menggugurkan bayi itu sebenarnya dosa, karena bayi itu tidak bersalah. Sebenarnya bayi itu rezeki dari Tuhan. Dosanya orang tuanya yang melakukannya. Ya. Itu sudah sampaikan ya, atau ada lagi? Udah? Itu dampak negatifnya memang banyak sebenarnya. Kalau dari seks bebas itu, kalau sesuai dengan topik kita kan, topik kita katakan tidak pada pergaulan bebas. Kalau di video itu contohnya tadi itu seks bebas. Kalau dari pergaulan bebas itu tak ada yang kalau dampak atau efek positifnya nggak ada, semuanya ke negatif. Kalau dari contohnya, kalau mungkin awal mulanya dari pacaran dan akhirnya melakukan seks bebas seperti yang Bapak katakan tadi juga, dan dampaknya itu sangat-sangat buruk sekali. Terlebih kalau dari anak-anak Bapak yang baru, misalnya yang baru anak SMA
salah satunya yang paling utama kalau udah melakukan seks bebas itu kalau sampai hamil pasti itu keluar dari sekolah. Mungkin di sekolah ini pun karena Bapak berikan topik ini karena sudah pernah juga kejadian ya? Sudah kan? Sering malahan, karena itu Bapak mengambil materi ini agar setidaknya yang sudah Bapak berikan kita melaksanakan bimbingan kelompok ini tidak terjerumus ke hal-hal yang demikian, karena di sekolah ini seperti yang anak-anak Bapak katakan tadi sering malahan solusi yang anak-anak Bapak ambil itu untuk menghindari pergaulan bebas itu kira-kira apa? Yang akan diambil kira-kira apa solusinya untuk menghindari pergaulan bebas itu? Silakan. Ada yang mau berbicara? Tadi kan dia karena penasaran tuh. Jadi solusinya penasaran sama teman-temannya ada di video. Jadi solusinya mungkin jangan terlalu penasaran terhadap yang kayak gitu. Jangan suka ikut-ikut teman kayak gini kita ikutin juga, nggak usah kayak gitu. Mending kita lakuin apa yang kita lakuin selama kita ikut. Jangan ikutin apa yang dilakuin teman-teman kita. Kan banyak tuh anak-anak yang mungkin pas remaja-remaja ini banyak yang ingin tahu tentang itu. Di penasaran mau coba juga, mending nggak usah. Mending kita dengerin apa kata orang tua aja lah, nggak usah ikut teman. Oke lah teman-teman, itu dari membangun atau menghindari itu pergaulan bebas itu bergaul dengan teman yang baik. Misalnya kalau ada teman kita yang giat belajar atau yang rajin, itu kita harus pergi atau bergaul berteman agar wawasan kita lebih luas atau lebih baik untuk kedepannya. Menjadi pendengar yang baik mungkin ya salah satu. Kadang-kadang ada juga teman-teman kita yang ingin menceritakan sesuatu yang ada pada dunia atau permasalahannya, mungkin karena nggak ada lagi tempat untuk tempat untuk mengajak ngobrol, jadi mungkin bisa menjadi pendengar yang baik. Pertama kita bagi para perempuan jangan membongkar rahasia yang telah diberi kepada kita, sudah percaya itu ya. Selain menjadi pendengar yang baik juga menjadi memulai obrolan yang baik bagi teman-teman. Sebenarnya tidak cuma kepada teman-teman juga, boleh juga dengan orang yang lebih tua dari kita, bisa juga kepada orang tua, tetapi mengobrol yang baik yang memastikan masa depan kita itu tenang, cemerlang dan ditentukan. Orang tua kita juga atau orang yang kita mengajak ngobrol itu menjamin kita bahwa kita adalah anak-anak yang berprestasi. Oh seperti itu ya pemikiran dia, bisa juga kan dengan seperti itu. Jadi memulai obrolan yang baik itu bisa juga salah satu solusinya. Terima kasih. Dari saya itu yang paling utama itu dekat pada Tuhan, sering ibadah, sering berdoa. Kalau kita itu sering ibadah atau sering mendengarkan perintah-perintah baik, pasti kita susah kalau kayak hal-hal itu. Saya itu pasti cenderung itu nggak bagus tuh. Dan sering kita melihat hal-hal buruk yang seperti video tadi, sering kita nonton. Kalau pengen melakukan itu kita ingat pasti, oh aku pernah nonton ini, aku nggak mau lakukan itu. Terus sekali lagi untuk menambah pendekatan tadi itu bergaulah dengan yang baik, bertemanlah kepada teman yang berprestasi gitu, yang banyak berprestasi, karena kita ini masih mahasiswa Pak. Tidak hanya sekali aja kita belajar, karena kita tidak tahu apa yang terjadi pada masa depan. Jadi lebih banyaklah belajar apa yang akan dijalani untuk masa depan ini. Teman-teman yang lainnya tidak egois. Misalnya kalau orang lain
sering melakukan hal yang buruk, terus perilaku yang buruk, terus ada teman-teman kita yang menasihati kita, tapi kita itu terlalu egois, makanya dari itu kita tidak seharusnya harus egois gitu. Kita harus mendengarkan nasihat orang lain, mana tahu apa yang dinasihatkan teman-teman kita itu ya memang benar, tapi harus sadar diri lah. Tambahan dari saya, bertemanlah dengan yang paham agama, misalnya bisa dia tahu tentang agama, kita bisa berteman dengan dia, mana tahu mengikut ke agama tersebut. Jadi berteman dengan orang yang mengerti agama, taat agama ya, dan terhindar dari hal-hal demikian. Salah satunya itu yang pastinya belajar menerima diri sendiri. Kita itu sebagai ciptaan Tuhan yang sempurna harus bisa menerima diri sendiri, jadilah diri sendiri apa adanya. Kalau misalkan ada punya kita ini ada, punya orang itu nggak ada. Kalau misalkan punya orang itu ada, punya kita nggak ada, sebaiknya jangan terlalu memaksakan untuk mempunyai yang punya orang teman tersebut. Jadi salah satunya adalah belajar menerima diri sendiri. Belajar menerima diri. Ada juga memperluas lingkungan hidup. Misalnya kan kalau kita di rumah terus pasti kayak gimana gitu, kayak kesepian. Ya ada rasa kebosanan. Makanya dari itu kita mengajak teman-teman kita, tetapi mengajaknya itu dengan kegiatan yang baik. Misalnya ajak nongkrong di kafe gitu, bicara ini, atau sambil belajar bercerita. Makanya itu kita harus tuh memperluas lingkungannya. Mungkin solusinya udah banyak tadi ya. Baik Bapak, semoga solusinya dulu dari solusi saja itu. Mungkin yang pertama itu yang harus kita hindari untuk menghindari pergaulan bebas itu. Yang pertama itu jangan sampai kita berpacaran dulu. Jangan sampai berpacaran. Terus media-media sosial yang terlihat tidak mendidik itu hindari. Dan fokuskan untuk belajar. Dan yang seperti yang anak-anak Bapak bicarakan tadi juga itu tergantung diri kita masing-masing. Fokuskan iman kita, kuatkan iman kita. Kalau buat iman kita sudah kuat, pasti kita tidak akan berpacaran. Dan juga itu jangan membohongi orang tua, membohongi guru, untuk menghindari hal-hal yang demikian. Jadi setelah kita bahas itu dari video tadi, penyebabnya sudah, dampaknya sudah, dan solusinya juga sudah anak-anak Bapak sampaikan. Tindakannya masing-masing untuk menghindari, karena jangan sampai seperti Bapak katakan tadi, dan seperti teman-temannya yang sudah sampai putus sekolah kita ini. Tindakannya masing-masing untuk menghindari pergaulan bebas itu. Teman-teman lebih perbanyaklah berkumpul terutama kepada keluarga, karena keluarga itu lebih banyak juga berpengalaman. Jadi orang tua kita itu kan tidak mungkin menjadi orang tua langsung, palingan dia juga pernah merasakan masa-masa remaja semasa kita. Makanya kita lebih banyak mendekati kedua orang tua kita atau keluarga yang dewasa daripada kita, karena mereka sudah punya pengalaman. Suka penasaran aja lah Pak. Jangan suka coba-coba gitu ya. Percaya diri sendiri. Sama Menerima diri. Itu untuk menghindari pergaulan bebas ini ya. Mendekatkan diri kepada Tuhan, kayak berdoa atau beribadah, berperilaku baik atau mempunyai rasa sopan santun yang terhadap yang lebih dewasa gitu. Dan juga yang memiliki rasa malu. Kalau kita melakukan hal-hal yang bodoh kan kita pastinya malu. Lebih baik kita itu memiliki rasa malu dan memiliki sifat yang ramah, mudah tersenyum sama orang-orang, memiliki sopan santun. Lebih mencari hal-hal menghibur kita aja lah, kayak contohnya main game. Ya, main gamenya jangan terlalu berlebihan. Contohnya mengembangkan bakat kita seperti main musik, entah bakatnya itu olahraga di
Baik, semuanya sudah menyampaikan tindakan yang dilakukan untuk menghindari pergaulan bebas itu. Baik, sebelum Bapak simpulkan dulu dari yang kita bahas tadi, dari penyebabnya, dampaknya, solusinya, dan juga tindakan yang anak-anak Bapak akan ambil untuk menghindari pergaulan bebas itu. Kalau penyebabnya tadi seperti yang ada yang bilang tadi, mungkin ikut-ikutan, berpacaran, dan dampaknya sangat buruk. Bisa sih kalau anak sekolah itu bisa putus sekolah, masa depan udah hancur kalau sudah mempunyai anak. Kalau sampai hamil, nggak sampai hamil pun masa depannya bisa hancur kalau sudah terjerumus ke pergaulan bebas itu. Kalau yang laki-laki mungkin kecanduan seperti yang anak Bapak bilang tadi, dan solusinya itu mungkin berdoa, mendekatkan diri kepada orang tua, jujur, dan banyak juga lagi yang anak-anak Bapak sampaikan tadi. Dan juga anak-anak Bapak sudah menyampaikan tindakannya masing-masing yang akan dilakukan untuk menghindari pergaulan bebas itu, seperti mendekatkan diri kepada orang tua sesuai solusi yang juga disampaikan, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan masih banyak yang lain tadi yang disampaikan. Baik, sebelum Bapak mengakhiri kegiatan kita ini, Bapak ingin tahu dulu, kira-kira yang kita lakukan ini bermanfaat nggak? Sangat bermanfaat ya. Sebelum kita akhiri kegiatannya, Bapak sampaikan lagi dari sesuai topik kita tadi, jangan sampai anak-anak Bapak terjerumus ke pergaulan bebas, jangan sampai anak-anak Bapak putus sekolah. Kita akhiri kegiatan, langkah baiknya kita berdoa lagi sebelum mengakhiri kegiatan ini. Baik, siapa lagi yang mau minta? Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Kita mulai berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak Bapak sudah menyempatkan hadir hari ini untuk melaksanakan bimbingan kelompok. Mudah-mudahan di lain kesempatan kalau ada waktu lagi kita akan melaksanakan bimbingan kelompok lagi. Ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan ada waktu Bapak akan melaksanakan bimbingan kelompok lagi, mungkin bisa minggu depan atau bulan depan. Dan Bapak akhiri, terima kasih sebelumnya, dan Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.